semangat? Masih. Nah, baik, terima kasih. Jadi pada hari ini izinkan saya melaksanakan diseminasi ataupun menyebarkan pemahaman aksi nyata saya tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu hadir di pertemuan komunitas belajar kita, yaitu KKG Gugus 2 Sitkanin. Dan terima kasih untuk dukungan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang segugus 2 Sitkanin. Nah, perkenalkan, nama saya Asmiati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 10 Sibaju, Kabupaten Bengkayang. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu pernah mendengarkan budaya positif? Pernah mendengarkan. Nah, yang di belakang, bagaimana Bapak dan Ibu? Pernah mendengarkan istilah budaya positif? Ada kata budaya disandingkan dengan positifnya. Berarti budaya bisa diartikan itu kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, berarti kebiasaan yang bagaimana? Kebiasaan yang baik. Apakah di sekolah sudah diterapkan budaya positif? Nah, bisa. Siapa yang bisa memberikan contoh? Misalnya budaya positif. Bunia? Oh, ya boleh Bu. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, Oh ya, 5S. 5S, benar sekali. Itu salah satu pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Saya rasa semua sekolah membiasakan budaya 5S. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk apa kita lakukan budaya-budaya tersebut atau kebiasaan tersebut? Supaya apa? Menumbuhkan apa kira-kira? Menumbuhkan nilai-nilai kebaikan yang ada pada peserta didik. Nah, nilai-nilai yang baik apa? Nilai salah satunya misalnya bertanggung jawab, kemudian kerjasama, ya seperti itu ya. Itu disebut dengan nilai-nilai yang baik. Nah, pada diseminasi saya hari ini ada 8 konsep inti yang berhubungan dengan budaya positif yang akan saya paparkan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama tentang perubahan ataupun perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini materi-materi ke-8 materi ini saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lain. Itu semua itu konsep dari budaya positif. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sekarang itu diarahkan ke dalam kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu disebut sebagai pembelajaran dengan pendekatan paradigma atau pendekatan paradigma baru. Nah, bagaimana yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran yaitu dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, tadi Pak Korwil kita di pembinaan ada menyinggung tentang
pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya singkat, apa sih pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, kita di sekolah, kita semua ya, termasuk saya, lebih cenderung menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, atau pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Mana yang dominan ataupun mana yang sering? Teacher center, jujur. Kalau saya mungkin juga ya teacher center. Karena apa? Kadang-kadang pada saat kita mau membuat anak-anak supaya aktif gitu, kita buat stimulus dia gitu, tidak ada respon. Nah, akhirnya keluarlah pembelajaran teacher center. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Sama? Kurang lebih ya. Jangan diharapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada anak. Anak aktif mengolah informasi, berpikir kritis, sesuai dengan apa? Sesuai dengan perwujudan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen, termasuk di situ ada berpikir kritis, kreatif, inovatif, ya masuk ke situ ya. Nah, di situ kita bagaimana caranya menstimulus peserta didik kita supaya belajar aktif dan berpusat mandiri ya, berpusat pada dirinya sendiri, bukan bergantung pada gurunya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana penerapannya? Apakah kita menyamaratakan murid di kelas kita? Kemampuannya, dalam hal kemampuan. Apakah kita menyamaratakan? Tidak, seharusnya tidak ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi setiap murid, setiap anak itu unik, memiliki kebutuhannya masing-masing, memiliki minat dan bakatnya yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan. Nah, nanti kita sudah ya, pembelajaran berdiferensiasi itu saya rasa Bapak dan Ibu sudah belajar di platform misalnya seperti PMM ataupun pelatihan secara daring atau luring, sudah pernah mempelajarinya. Jadi saya hanya mempertegas lagi sedikit. Nah, itu semua itu termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini termasuk ke dalam pendekatan ataupun paradigma baru yang diharapkan pada kurikulum Merdeka. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini dicetuskan oleh Dr. William Glasser, seorang ahli psikologi ya. Nah, coba kita main sedikit permainan berpasangan. Bu Lida, saya tahu apa? Berpasangan mainnya ya. Satu orang yang menggenggam tangan. Anggap di dalam tangan Bapak atau Ibu ada benda yang paling berharga. Yang harus Bapak dan Ibu pertahankan. Lalu teman Ibu berusaha untuk mendapatkannya, meraihkannya. Dengan apa? Boleh dengan paksaan, boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan atau glitik-glitik, terserah. Ya gitu ya, terserah mau bagaimana caranya. Apakah teman Ibu itu mau membukanya, memberikan benda yang berharga tersebut atau tidak? Nah, coba kita praktekkan. Coba siapa yang menggenggam tangan, siapa yang berusaha untuk mendapatkan. Pikirkan, di dalam genggaman itu ada barang yang berharga. Coba dipraktekkan. 1, 2, 3. Coba Bu Rina, siapa yang menggenggam? Nah,
Nah, oh, iya. Ya. Nah, bagus sekali ya. Jadi gimana permainannya? Kaitan dengan konsep kita yang saya jelaskan ini, yang berhubungan dengan teori kontrol, ya Bapak dan Ibu ya. Di sini siapa yang memegang kontrol? Apakah yang menggenggam tangan ataupun yang berusaha melepaskan itu? Siapa yang mengontrol? Ibunya, siapa yang memegang kontrol? Yang menggenggam tangan. Sedangkan yang mencoba melepaskannya itu merayu dengan ancaman, dengan hukuman, itu yang apa ya Mas ya? Jadi kalau dikaitkan dengan teori kontrol ini dan posisi kita sebagai guru, ya, apakah kita bisa mengontrol siswa? Nah, mengontrol siswa misalnya memberi tekanan, memberikan hukuman, memberikan penghargaan, mendikte siswa, ataupun mengarahkan siswa, bisakah? Bisa saja. Tapi kontrol yang bagaimana? Ya kan Bapak dan Ibu? Nah, seperti Bapak dan Ibu tadi menggenggam. Nah, tergantung yang membujuknya. Anda membuka tergantung dari yang membujuknya atau yang merayu-rayu ataupun yang memberi atau mengancam gitu. Apakah Anda mau membuka dengan ancaman? Apakah Anda mau membuka dengan rayuan manis? Nah, itu tergantung siapa yang memegang kontrol. Nah, itu juga ini Pak Mikael. Ini ada teori miskonsepsi, berarti kan kesalahan berarti ya. Konsep-konsep yang salah yang kita anggap benar. Ilusi itu kan bukan yang nyata, khayalan, mimpi. Ini tentang kontrol guru terhadap murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sering kan kita mengontrol murid misalnya dalam bentuk aturan-aturan, kamu harus melaksanakan ini. Pokoknya kamu harus melaksanakan ini, titik. Oh saya begini Bu, tidak, kamu harus ikut aturan. Nah, jadi posisi seperti itu adalah posisi guru sebagai pengontrol bagi murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi guru sering menganggap penguatan-penguatan positif seperti memberikan penghargaan, memberikan pujian-pujian dianggap positif untuk memotivasi siswa. Nah, ayolah nak belajar supaya kamu pintar. Bujukan-bujukan itu, ya. Ataupun dengan ancaman boleh juga, termasuk ke dalam dianggap sebagai penguatan. Bagi kita guru itu efektif, sebenarnya tidak. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini kritik, kita memberikan kritik. Kamu itu penampilannya macam apa gitu, ya, yang nggak enak gitu. Kita lakukan itu di depan teman-temannya. Bagaimana perasaan anak? Malu gitu ya, malu dulu ya, malu karena mereka menjadi yang bukan ada mereka beraktivitas sana baru seperti itu ya, seperti itu mengatakan untuk saya. Jadi ada timbul rasa malu dan minder gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kan kita sebagai orang dewasa ya, guru. Nah, ada anggapan-anggapan bahwa orang dewasa kalau misalnya memberikan suatu memberikan nasihat atau bagi dia nasihat ataupun teguran itu wajar karena dia orang dewasa memberikan teguran ke anak-anak, wajar. Nah, itu miskonsepsi tentang teori kontrol.
Lalu kita diharapkan di kurikulum Merdeka ini dapat mengubah paradigma lama atau yang disebut dengan stimulus respon ke pendekatan teori respon. Nah, teori respon ini berhubungan dengan paradigma baru, ya. Nah, apa-apa saja ini sini kita lihat perbedaan. Kenapa ya? Suka hilang. Udah longgar deh tuh, Bu. Nah, ini stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi di stimulus respon atau paradigma lama itu yang tadi yang saya sampaikan tentang pembelajaran yang berpusat pada guru. Realitas kita sama. Jadi kebutuhan kita itu sama. Kita anggap semua peserta didik itu kebutuhannya sama. Jadi pada saat kita belajar itu kita sama ratakan kemampuannya. Materinya sama, misalnya evaluasinya sama, penilaiannya sama, gitu. Dalam artian sama, kalau misalnya peserta didiknya kurang mampu ya sudah nilainya segitu. Kita samakan dengan siswa yang setingkat, lebih terampil dan pandai. Kalau di teori kontrol, kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi kita anggap kebutuhan anak didik berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pandangan pendapat seseorang itu kita anggap di stimulus respon itu sama semuanya. Pada saat memberikan pendapat, misalnya kita beranggapan bahwa misalnya teori ini harusnya begini. Jadi kita menyamakan anak-anak harus begitu juga, harus sesuai dengan kita. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sama seperti tadi ya. Harus sama, persepsinya itu konsepnya harus sama dengan saya. Jadi orang pun harus sama. Itu di stimulus respon. Oh, teori kontrol tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi misalnya kalau ada siswa memberikan pendapat, jadi kita anggap kita mencoba untuk memahami anak-anak didik kita. Apa maksudnya? Apa tujuan disampaikan seperti itu? Jadi kita memahami ya di teori kontrol. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di stimulus respon. Semua yang dilakukan oleh murid kita itu salah. Tanpa berpikir panjang langsung memvonis salah. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku yang jahat, yang tidak baik. Tentu anak-anak melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik itu ada tujuannya. Kita sebagai guru itu apa yang harus kita lakukan? Mewawancarai dia dulu, berdialog dulu. Kenapa bisa kamu lakukan itu? Kemudian mencari jalan atau solusi ya terhadap hal atau tindakan yang dilakukan tersebut tanpa serta-merta memvonis dia salah. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi itu permainan yang tadi. Ya, seharusnya Anda sendiri yang mengontrol diri Anda, sehingga Anda itu kita semua timbul motivasi dalam diri. Begitu juga anak, misalnya untuk melakukan sesuatu, nggak boleh mengontrolnya di sini maksudnya itu memberi paksaan, merayu gitu. Kan suatu bentuk kontrol. Kalau misalnya punya kesadaran dalam diri kita sendiri, berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kita sudah bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, kita yakini, ya begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain ya Bapak dan Ibu ya.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kerjasama dan konsensus itu kesepakatan. Nah, jadi dengan bekerjasama dengan guru, dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah, dengan anak didik, kemudian membuat kesepakatan sehingga tercipta pilihan-pilihan baru itu yang nyaman, aman bagi kita, nyaman bagi anak, aman kita laksanakan di sekolah. Model kalau yang stimulus respon, model berpikir menang kalah kan ada ya di sekolah. Kita menganggap kalau misalnya anak yang gagal dalam belajar itu kalah, yang ranking kita buat rankingan, yang rankingnya teratas berarti itu menang, berhasil. Sedangkan dalam konsep atau teori kontrol tidak ada yang menang kalah, yang ada adalah menang-menang. Kalau misalnya ada sesuatu tindakan yang kurang enak dilakukan oleh siswa, apa yang harus kita lakukan? Jangan menjudge dia salah, tapi buat dia merasa berharga. Kita bangun kepercayaan dirinya. Bagaimana caranya? Berdialog tadi, kemudian mencari solusi. Bagaimana dia itu bukan kita yang mencari solusi, dia sendiri yang harus mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya. Sehingga pada saat dia menyelesaikan masalahnya, timbul suatu kepuasan. Oh, saya itu bisa, rupanya. Oh, begini. Oh ya, tenang, nyaman begitu. Itu termasuk ke dalam model berpikir menang-menang. Kita menang, anak didik juga menang. Tidak ada yang menang kalah, ya. Lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini asal kata dari disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu artinya belajar. Kita masih dalam belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Ini disiplin ini berhubungan dengan sikap dan perasaan yang patuh, taat akan sesuatu hal. Disiplin bisa untuk apa? Untuk nilai-nilai yang dia yakini. Nah, misalnya saya itu harus datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu merupakan nilai-nilai yang dia yakini. Berarti dia apa yang harus dia lakukan? Berusaha untuk bertanggung jawab, datang tepat waktu, karena datang tepat waktu itu sesuatu nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, apa tujuannya? Untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, bukan paksaan. Nah, kesadaran dalam diri itu merupakan dorongan atau motivasi intrinsik, motivasi dalam diri yang timbul dalam diri. Kalau paksaan, bujukan itu merupakan dari orang lain kan, dari luar datangnya. Itu termasuk motivasi atau dorongan dan ekstrinsik. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuannya itu ya, sebagai pendidik kita mengarahkan anak didik kita itu berperilaku atau melakukan disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi. Nah, bagaimana yang apa-apa saja yang termasuk nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal? Nah, nilai-nilai universal itu merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama,
bangsa bahasa maupun latar belakangnya. Ini beberapa contoh sebenarnya itu nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali tergantung organisasi atau lembaga. Nah, saya ambil contoh 3. Nah, di sini kita sebagai pendidik, ya, kemudian saya ambil contoh profil pelajar Pancasila. Nah, elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Apa-apa saja, Pak, Bapak dan Ibu? Ada berapa elemen? Masih ingat yang pertemuan sebelumnya? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global. Ini berhubungan dengan budaya. Kemudian, gotong royong. Gotong royong bukan berarti kita suruh bersih-bersih ya Bapak dan Ibu ya. Tapi di sini maksudnya berkolaborasi, bekerja sama, ya. Lalu mandiri, ya. Kreatif dan benar kritis. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan, ditumbuhkan dalam diri peserta didik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang ditetapkan oleh IBO. Ini organisasi ya, IBO Primary Years Program atau PIP. Toleransi, ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari lembaga keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, apakah di sekolah kita bisa menerapkan ataupun membuat nilai-nilai kebajikan? Apa bisa Bapak dan Ibu? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Dengan membuat kesepakatan. Dengan siapa? Bukan kita yang buat, tapi kolaborasi, kerjasama antara guru dan peserta didik. Ya, kita mengajak anak-anak didik kita itu membuat suatu keyakinan. Supaya apa? Supaya dengan memunculkan nilai-nilai kebajikan itu yang mereka yakini, ya, yang mereka yakini, dengan itu tumbuh motivasi intrinsik. Kita di sini tujuannya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik kan sering kita lakukan Bapak dan Ibu ya, memberikan semangat kepada anak didik, memberikan pujian, penghargaan mungkin. Nah, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah, itu yang sering terjadi. Tapi bagaimana ya? Hanya ada 1-2 mungkin yang di sekolah kita itu punya anak yang memiliki motivasi intrinsik, yang kemauannya itu, kemauan belajarnya, berbuat baik itu hanya ada ada dalam diri, bukan dari orang lain. Mungkin bisa dihitung mungkin. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, kita harus memperhatikan kebutuhan dasar dari anak didik kita. Nah, kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi begini Bapak dan Ibu, begitu juga dengan murid kita dalam melakukan tindakan baik, tindakan yang tidak baik, itu ada tujuannya. Ada tujuan, bukan nggak ada tujuan. Begitu juga kita dari rumah ke sini, apa tujuan kita ke sini? Ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan apa? Nah, ada tujuannya. Apakah tujuannya untuk mendapatkan sertifikat? Salah satunya ya. Untuk memenuhi PNM, salah satunya. Ya benar. Nah, bagaimana kalau motivasi dari dalam diri?
Apa tujuan? Pasti ada tujuan ya kan Bapak dan Ibu. Begitu juga anak didik kita di sekolah, misalnya melakukan sesuatu yang suka mengganggu teman yang lagi belajar. Pasti ada maunya, tujuannya. Apa sih tujuannya? Bisa jadi minta perhatian karena kurang perhatian. Gitu. Jadi dalam mengambil suatu tindakan, memberikan motivasi kepada anak perlu diperhatikan kebutuhan dasar anak. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, ini berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini tidak terbantahkan lagi karena kebutuhan untuk bertahan hidup kita ya. Nah, begitu juga dalam pembelajaran. Misalnya kita dapatkan anak-anak didik kita letih, lemah, lesu, tidak semangat. Langsung kamu pemalas. Tidak boleh begitu. Siapa tahu dia itu belum sarapan, belum memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Bapak dan Ibu, kita sebelum mengambil tindakan memberikan motivasi yang tepat ya, kita bertanya dulu, penuhi dulu kebutuhan dasar dari anak, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini berhubungan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang caper, dikit-dikit lapor guru, dikit-dikit mengadu, kemudian suka usil tadi kan. Nah, tanyakan dulu, siapa tahu dia butuh diperhatikan, diberikan kasih sayang dari guru ya, terutamanya ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, di kelas kan ada yang sok jagoan ya, anak-anak ya, ada seperti itu. Nah, dia merasa berkuasa, lebih dari yang lain. Itu juga sama ya sebenarnya, itu ingin diperhatikan, ingin dihargai, dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Tugas kita apa sebagai guru? Ya, penuhilah yang berhubungan dengan harga dirinya gitu ya. Kemudian misalnya kalau dia bisa aktif gitu ya, aktif. Panggil anak tersebut, kemudian ya latih, tidak ada salahnya ya. Buat dia sebagai penguasa yang bagaimana? Penguasa yang positif gitu, yang seperti ciri-ciri yang ditampilkan di slide. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan. Kita dalam memberikan pembelajaran di kelas itu tidak seharusnya ya, tidak seharusnya itu jangan dari sebelah pihak dari kita. Buat dia bebas mengeksplor apa yang dia inginkan tentang belajar gitu. Kebebasan itu berhubungan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir tentang kesenangan. Nah, anak-anak, apalagi anak-anak SD nih, belajar kalau misalnya dengan metode ceramah, kemudian mencatat atau mengerjakan tugas, jadinya cepat bosan. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan? Dengan membuat media pembelajaran yang menarik, ajak anak lebih aktif dengan bermain game umpamanya. Karena gaya belajar seseorang itu berbeda, Bapak dan Ibu. Ada berapa gaya belajar kita? Termasuk guru ya, ada berapa? 3, benar Brida. Apa saja Brida? Ya, keterangan untuk Brida. Ya, kinestetik. Nah, kinestetik itu anaknya itu banyak gerak, ya, aktif. Kalau auditori dia bisa paham belajar dengan mendengar. Auditori dengan mendengar aja dia bisa memahami. Ada yang gaya belajar visual itu dengan tampilan-tampilan yang menarik, umpamanya warna ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan gaya-gaya belajar anak itu supaya apa? Ada untuk memenuhi kebutuhan dasar anak itu kesenangan.
Nah, berhubungan dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ini dicetuskan oleh Diane Gosel ya. Yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi seseorang anak melakukan arahan kita, bujukan kita, kenapa? Karena ada ancaman atau karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misalnya apa ya kira-kira contohnya, untuk anak melakukan sesuatu karena tidak nyaman atau takut akan hukuman. Mengerjakan PR, kita memberikan PR anak, dikerjakan di rumah. Dikerjakannya itu bukan karena kesadaran diri, motivasi intrinsik, tapi karena takut. Besok kalau aku nggak mau buat PR, disuruh bersihkan WC. Nah, berarti kan mengerjakan PR bukan karena kesadaran diri dan karena ada takut hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang sering ya. Melakukan sesuatu karena mendapatkan ada embel-embelnya berupa imbalan dan penghargaan. Motivasi ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, Bapak dan Ibu. Motivasi dari luar, karena ada hukuman, karena ada penghargaan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, saya menggunakan helm, umpamanya. Kenapa saya menggunakan helm? Takut ditilang sama Pak Polisi. Itu motivasi ekstrinsik dari luar, takut akan hukuman, takut karena menghindari ketidaknyamanan. Kalau motivasi dari dalam diri, kenapa aku pakai helm pada saat berkendaraan? Untuk menjaga keamanan, keselamatan. Nah, keselamatan, keamanan itu merupakan nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan. Nah, dengan kita yakini itu, berarti kita sudah timbul, sudah ada kesadaran diri dengan memiliki nilai-nilai ya, keyakinan, yakin, percaya. Nah, ini dia. Apa yang kita lakukan di sekolah apabila anak-anak didik kita melakukan pelanggaran atau kesalahan? Ada 3 bentuk. Coba diperhatikan Bapak dan Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, lihat perbedaannya. Hukuman. Nih jujur, saya dulu ya. Saya sebelum mengikuti CGP, yang saya lakukan di sekolah saya terhadap anak didik saya sering memberikan hukuman Bapak dan Ibu. Hukuman dan konsekuensi mungkin. Kalau restitusi ini asing bagi saya. Baru saya tahu apa makna dan rupanya ada langkah yang bijak. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini proses ini berupa acara kita dengan murid, berdialog. Kita melakukan dialog dengan murid untuk mencari solusi, memecahkan permasalahan yang dibuatnya. Siapa yang mencetuskan solusi? Apakah dari guru? Bukan, dari murid itu tersendiri. Dia yang menemukan. Kalau saya misalnya tidak mengerjakan PR karena asik main game, main HP. Nah, kita arahkan. Bagaimana boleh main HP? Bagaimana caranya? Kemudian kapan kamu melakukannya? Apakah di rumah ada yang mengontrol? Nah, kapan waktu yang tepat untuk main game? Jadi mereka berpikir memecahkan masalah. Itu langkah-langkah dalam metode restitusi. Sedangkan hukuman ini tidak
terencana, tiba-tiba, contoh anak telat ke sekolah, langsung dia tanya, kenapa kamu telat hari ini? Aku telat bangun Bu. Kamu keliling lapangan 10 kali, tiba-tiba tidak ada rencana, langsung main. Kadang-kadang ambil sampah, bersihkan lingkungan sekolah, tiba-tiba kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam menerapkan hukuman. Murid itu tidak tahu hukuman yang pantas untuk dirinya. Suka tiba-tiba gurunya, suka guru gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian bersifat satu arah dari gurunya saja, bukan kemauan si anak. Hukuman tersebut hukuman itu berupa hukuman fisik dan psikis. Fisik itu misalnya memukul, ya, kemudian pokoknya main tangan, main kaki, main apalah, fisik yang menyakiti anak. Kalau psikis, verbal dengan kata-kata yang membuat dia teringat. Saya pengalaman ya, waktu saya SD kelas 1, saya sekarang 38 tahun. SD saya 6 tahun. Dulu saya cengeng, ya, sedikit. Kalau saya itu misalnya tidak bisa menulis, gitu, karena baru masuk SD. Cengeng, selalu nangis gitu. Guru langsung darahnya yang tahu nangis, sudah dijewer pipi saya itu, cabi pipi saya waktu kecil, dijewer gitu. Sampai sekarang membekas. Bukan dendam sama guru tersebut, tapi teringat, kok begitu ya Bu Guru ya. Seharusnya kan bertanya dulu ke saya, kenapa saya nangis gitu. Ini langsung memberikan hukuman, jewer, kamu nang darah ya, selalu nangis terus, teriak temanmu itu, selesai gitu. Jadi langsung memberikan hukuman. Nah, hukuman ini Bapak dan Ibu, biarpun kita anggap ya kecil, tidak menyakiti, tapi bagi siswa apakah nyaman? Mungkin bisa jadi diingat seperti saya, pengalaman saya 38 tahun masih mengingat. Setiap melihat guru tersebut, kebetulan waktu saya pulang kampung kemarin jumpa sama beliau, teringat yang kesan itu, Bu itu mencubit pipi saya. Itu dulu yang terkesan. Gitu. Mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman juga ya, yang berhubungan dengan hukuman yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru waktu menempuh pendidikan zaman SD, SMP ataupun SMA. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, tata tertib bisa dikatakan contohnya. Tata tertib, siapa yang buat tata tertib? Guru, ya, bukan anak-anak yang membuat, tapi sekolah yang membuat. Datang tepat waktu, menggunakan seragam sekolah, Senin sampai Jumat kita atur. Tanpa bertanya, apakah nyaman kamu nak? Menggunakan sepatu warna hitam, menggunakan dasi dan topi, dan sebagainya. Atau membuang sampah pada depannya, emang baik peraturannya, baik. Itu termasuk motivasi ekstrinsik, gitu ya. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi. Sikap guru yang selalu memonitor murid. Nah, itu yang berhubungan dengan konsekuensi. Sedangkan restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi mana yang terbaik? Bukan nggak boleh menerapkan konsekuensi, boleh ya. Tapi yang terbaik dari 3 ini yang mana? Restitusi, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ke anak didik kita. Supaya apa? Terwujudnya nilai-nilai kebajikan pada diri anak tersebut, supaya anak memiliki harga diri, bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Hukuman bagaimana? Tak boleh lagi ya Bapak dan Ibu ya. Hukuman dalam bentuk apapun dilarang.
Apakah hukuman dalam hal positif, misalnya ambil sampah, misalnya telat sekolah suruh pungut sampah, itu tidak boleh sebenarnya. Ya. Sebenarnya ini kalau kita diskusikan timbul pro dan kontra. Saya rasa begitu ya Bapak dan Ibu ya, ada yang setuju, banyak mungkin yang tidak setuju dengan paparan saya. Nah, apa yang saya presentasikan ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian ahli yang sudah diterapkan. Gitu. Bukan sembarang menyampaikan, tapi memang sudah materi yang sudah diuji ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian posisi 5, posisi kontrol guru. Nah ini menurut Diane Gossen juga ada 5 posisi kita sebagai guru. Nah sekali lagi saya ingin jujur, dari 5 posisi kontrol itu yang sering saya lakukan penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian memantau. Kok teman saya kurang gimana ya? Hina, gitu. Kamu lanjut. Biasanya guru kelas 1 ya, yang sering menekan teman, membujuknya cuk gitu ya. Saya kurang pandai mencucuk gitu. Ya. Kemudian ada manajer. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita lihat ini supaya tidak bosan, kalau sebenarnya itu ada slide-nya. Cuman saya tampilkan dalam bentuk videonya saja ya Bapak dan Ibu ya. Iya, ikhlas. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dari wajahnya nampak ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat.
lain biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi yang kedua pada Ibu. Masih sama, tarik. Naren, 5 kali dipasir. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin susah ya? Iya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Apa ya yang Ibu Suci ucapkan ya? Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Satu lagi. Maju yang terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Bapak dan Ibu, contoh dari penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di antara 5 itu mana yang paling bagus posisinya menurut Bapak dan Ibu?
manajer ya. Apakah bisa kita lakukan di sekolah kita? Dalam melakukannya itu tidak semudah dalam seperti membolak-balik telapak tangan ya. Perlu usaha, perlu kolaborasi, kerjasama ya dengan warga sekolah, termasuk kepala sekolah, rekan, orang tua bahkan ya, orang tua murid dan murid itu sendiri. Nah, untuk melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, saya juga belum sepenuhnya melakukan, terserang saya belum sepenuhnya melakukan posisi manajer, masih dalam tahap belajar. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu kan sudah menyimak ya dia. Nah, kita tes sekarang ya, posisi kontrol apakah saya atau aku. Nah, ini ada suatu dialog di sampingnya. Bapak dan Ibu tebak ya, dari kalimat dialog tersebut ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol yang mana? Iya benar, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Dari kalimat kecewa gitu ya. Kecewa, kata kuncinya itu saya kecewa sekali. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol yang mana ini? Kamu ini tidak pernah benar ya melakukannya, dengan ada suara yang tinggi. Hah? Ya Bu? Penghukum. Iya benar sekali ya. Penghukum. Yang ketiga, dites sebagai tes saja. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya manajer. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer apa pemantau? Manajer. Digap sedikit langsung berubah jawabannya. Manajer. Kata kuncinya apa rencana kamu menyelesaikan masalah? Solusi. Berarti kan menanyakan solusinya, ya kan? Nah, ini kata kunci dalam dialog manajer, posisi manajer. Yang keempat, ayolah lakukan demi ibu ya. Dan memehnya ya. Sebagai teman. Yang terakhir, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika mengerjakan tugas. Memantau ya. Ada konsekuensinya kan? Konsekuensinya di sini tidak mendapatkan nilai jika tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita sudah paham ya posisi dialog-dialog yang digunakan. Ini salah satu ya Bapak dan Ibu ya. Salah satu dialog yang digunakan dalam setiap posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrolnya. Kemudian lanjut ke keyakinan kelas. Pernahkah Bapak dan Ibu menerapkan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak kesepakatan peraturan kelas ya? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Anak. Jadi ceritanya kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan anak-anak. Kalau peraturan kelas biasanya udah baku dan dibuat oleh seorang guru saja. Tata tertib artinya. Ya, benar sekali Bapak dan Ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu dibentuk sama-sama anak didik, anak-anak yang meyakininya, membentuknya berdasarkan apa? Nilai-nilai yang diyakininya. Keyakinan kelas itu sebenarnya nilai-nilai yang diyakini oleh peserta didik atau oleh kita. Yakin, seperti saya contohkan tadi. Mengapa memakai masker? Nah, karena kita yakin dengan memakai masker, virus-virus tidak terhirup, bakteri udara-udara kotor tidak langsung masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, berarti kita punya keyakinan. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, berupa nilai-nilai kebajikan tadi ya Bapak dan Ibu ya, dibuat dalam pernyataan positif.
sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, saya contohkan. Sedikit aja saya contohkan. Ini yang sudah saya lakukan minggu yang lalu. Ini aksi nyata saya Bapak Ibu. Ibu ada kegiatan sedikit mengenai pembuatan jaringan kelas. Sebenarnya pembuatan kelas. Belum mengerti? Tenang. Adik, keyakinan kelas itu pengertiannya itu mirip-mirip seperti kata penting. Kalau ngerti apa yang buatnya? Guru, ya benar sekali guru ya kan. Nah, kalau keyakinan kelas yang buat adalah kita semua, kalian semua yang menentukan keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Supaya kalian yakin. Kalau misalnya berbuat sesuatu itu yakin apa yang kalian inginkan dengan untuk kelas ini dan untuk sekolah kita SM School sebagai ini. Ya paham ya? Apa? Kalian itu bisa ingat nilai-nilai apa ya yang harus saya jaga di sekolah ini dan untuk saya gitu. Ya, untuk apa? Supaya terciptanya kedisiplinan. Apa disiplin? Untuk diri sendiri dulu. Nah, mendisiplinkan diri sendiri, supaya teratur, belajarnya jadi terarah, rajin, jadi anak yang baik. Paham ya? Nah, Ibu nanti akan menjelaskan bagaimana caranya. Nah, caranya membuat keyakinan kelas, masing-masing membuat satu keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Keyakinan kelas itu dibuat dengan misalnya nih, apa yang kalian inginkan dengan kelas kita ini? Menjaga kebersihan. Nah, tulis menjaga kebersihan. Misalnya tidak berkelahi atau tidak mengejek teman. Nah, perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Bagaimana kalimat yang negatif? Kalimat misalnya menggunakan kata tidak, menggunakan kata jangan, menggunakan kata dilarang. Nah, jangan menggunakan kata-kata itu ya. Contohnya yang baik bagaimana? Misalnya kita membuat tidak mengejek orang lain atau tidak mengejek teman. Nah, mengejek itu masuk mana? Masuk ke dalam nilai apa? Menghargai. Jadi buatlah menghargai orang lain ya. Masuk semua, tidak mengejek. Ini salah satu contoh ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu melibatkan siswa, kemudian membuatnya itu tidak usah banyak, 3. Supaya apa? Mudah diingat, mudah dihafal oleh anak-anak. Dan menggunakan kata-kata yang positif, tidak menggunakan tidak, kata dilarang, jangan. Jadi misalnya seperti yang tadi saya contohkan, misalnya tidak mengejek, tidak membuli orang lain, jangan seperti itu. Tapi anak-anak harus menulisnya itu dengan kata-kata positif. Misalnya kalau mengejek itu kan berhubungan dengan menghargai ya, nilai menghargai. Jadi ditulis itu menghargai orang lain. Nah, jadi ditulis. Nah, kemudian ditulis di kertas yang kecil ataupun di kertas selembar, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, tugas kita sebagai guru mereka menempelnya ya, atau menempel. Misalnya ini seperti yang Ibu Suji lakukan, keyakinan kelas 6. Ini kelas Bu Suji ya. Nah, keyakinan kelas 6. Kemudian sebanyak kan siswanya kita sortir. Apabila ada kata-kata yang sama, misalnya arahnya sama, kita buat satu. Sehingga nanti kita temukan beberapa. Nah, beberapa itu nantinya kita sepakati bahwa itu merupakan keyakinan kelas yang mereka bentuk sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan seperti menghargai orang lain, membiasakan 5S tadi ya, kemudian membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah, itu.
Itu nilai-nilai kebajikan Bapak dan Ibu. Nah, langkah selanjutnya apa? Buat kesepakatan dengan tanda tangan. Semua siswa tanda tangan. Kemudian guru membuat yang lebih bagus seperti yang Ibu Suji lakukan, ditempel. Dan anak-anak bisa melihat, oh ini ya keyakinan yang kelas yang kami bentuk waktu itu. Nah, mereka itu kalau misalnya berbuat salah, ingatkan lagi keyakinan kelas yang mereka sepakati. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu? Nah, keyakinan kelas itu adalah langkah dalam mengarahkan anak pada saat melakukan tindakan-tindakan yang salah. Bisa dikatakan ya sama. Kesepakatan kelas juga dibentuk bersama dengan siswa. Sedikit lagi ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian, nah, bagaimana dalam penerapan posisi manajer dengan langkah apa? Dengan segitiga restitusi. Dalam memposisikan kita sebagai manajer ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas dalam melakukan restitusi ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan yang tadi, keyakinan kelas ya. Keyakinan atas nilai kebajikan. Nah, ini kalimatnya. Kalau menstabilkan identitas, contoh-contoh kalimatnya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan? Apa dialog yang harus kita lakukan dengan anak? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukannya. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Umpamanya siswa berkelahi umpamanya. Jadi jangan langsung menyalahkan satu pihak, tapi tanyakan dulu, interogasi dulu dengan dialog awal. Nah, misalnya dia menjelaskan, oh begitu ya. Kamu wajar sih melakukan seperti itu. Kalau posisi ibu di kamu, pasti ibu melakukan hal yang sama juga. Itu menstabilkan identitas gagal. Kalau misalnya langsung kita salahkan, merasa dia gagal. Seperti tadi penjelasan yang di video ibu-ibu yang tadi ya, merasa gagal ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dari gagal menjadi berhasil ya. Langkah yang ketiga, validasi tindakan yang sah. Nah, contoh-contoh kalimat dialog yang diucapkan oleh guru setelah menanyakan atau melakukan menstabilkan identitas. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih parah dari yang ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Nah, itu contoh kalimat-kalimat dalam memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu baru masuk ke solusi, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Ini yang diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara restitusi dengan posisi kita sebagai manajer. Aksi nyata saya yang sudah saya terapkan. Sedikit saja ya saya Dan settingnya. dan perasaan pelajaran kelas Bu guru besar. pasti obrolan serius. Baiklah, ibu tahu pada saat kita mengobrol itu kadang-kadang perasaan itu jadi ceria. Ada apa di mana ya? Hari ini kalian apakah mengobrol perasaan ibu dengan dalam itu
Udah, ibu tidak mencari kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Bahkan ibu juga pernah berbuatnya. Nah, ibu berarti kalian mengharapkan dari coba ceritakan apa yang kalian lakukan. Ada buktinya ya. Wah, seru sekali ya. Kalian lagi belajar, emang bisa ngobrol. Nah, kalau itu, bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Bisa ngobrol, tapi tidak mengganggu jam belajar. Apakah ada solusinya? Baik, jadi kalian sudah mengerti kapan waktu yang baik untuk ngobrol. Nah, ini ingin bertanya sekarang. Sikap kalian tadi jelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang menunjukkan perilaku yang baik saat guru mengajar pelajaran? Iya, benar. Apakah sikap itu perlu kita lakukan? Apakah itu penting untuk kalian? Benar sekali. Lalu kalian tidak ingin jadi seperti apa? Nah, tidak. Kamu juga? Oke, kembali ke kelas ya. Nah, sebelum saya menutup presentasi saya, bisa saya simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Dan sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, rekan-rekan guru dan kepala sekolah segugus segugus 2 Sipkanin yang telah membantu saya melengkapi tugas saya di calon guru penggerak angkatan 10 dengan sebagai peserta dalam diseminasi budaya positif yang saya pelajari dalam modul ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, pada hari Rabu ini Ibu ada kegiatan sedikit nih mengenai pembuatan jalinan kelas. Dengar belum jalinan kelas? Belum. Kalau tertib? Pernah. Nah, jadi keyakinan kelas itu pengertiannya itu mirip-mirip seperti tata tertib. Kalau tata tertib apa yang membuatnya? Guru. Ya benar sekali, guru ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas yang buat adalah kita semua, kalian semua yang menentukan keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Supaya kalian yakin. Kalau misalnya berbuat sesuatu itu yakin apa yang kalian inginkan dengan untuk kelas ini dan untuk sekolah kita SN 10 Sebaju ini.
Ya, paham ya? Nah, nilai apa? Kalian itu bisa ingat nilai-nilai apa ya yang harus saya jaga di sekolah ini dan untuk saya gitu. Ya, untuk apa? Supaya terciptanya kedisiplinan. Siapa disiplin? Untuk diri sendiri dulu. Nah, mendisiplinkan diri sendiri supaya teratur, belajarnya jadi terarah, rajin, jadi anak yang baik. Paham ya? Nah, Ibu nanti akan menjelaskan bagaimana tata caranya. Nah, caranya membuat keyakinan kelas, masing-masing membuat satu keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Keyakinan kelas itu dibuat dengan, misalnya nih, apa yang kalian inginkan dengan kelas kita ini? Menjaga kebersihan. Nah, tulis menjaga kebersihan. Misalnya, tidak berkelahi atau tidak mengejek teman. Nah, perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Bagaimana kalimat yang negatif? Kalimat misalnya menggunakan kata tidak, menggunakan kata jangan, menggunakan kata dilarang. Nah, jangan menggunakan kata-kata itu ya. Contohnya yang baik bagaimana? Misalnya kita mau membuat tidak mengejek orang lain atau tidak mengejek teman. Nah, mengejek itu masuk mana? Masuk ke dalam nilai apa? Menghargai. Nah, jadi buatlah menghargai orang lain ya. Masuk semua, tidak mengejek, tidak menghina, tidak mengolok, tidak membuli. Itu masuk ke dalam nilai-nilai menghargai orang lain. Nah, kalau misalnya kalian yakin dengan menghargai orang lain, berarti kalian harus percaya, harus yakin, dan harus kalian laksanakan. Nah, dalam sehari-hari, berarti apa yang harus kalian lakukan? Tidak boleh membuli orang lain karena kalian sudah yakin dengan nilai tersebut. Paham? Nah, misalnya tentang menjaga kebersihan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya? Menjaga buanglah sampah pada tempatnya boleh. Atau boleh juga menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Misalnya termasuk tidak merusak barang. Nah, itu kan menggunakan kata tidak. Bagaimana caranya membuatnya itu? Tidak merusak barang sekolah. Berarti dia masuk ke dalam menjaga barang sekolah, tidak merusak supaya tidak rusak. Begitu ya, paham ya? Nah, misalnya apalagi tidak mencontek. Apakah boleh kita tulis? Kadang menggunakan kata tidak. Tidak mencontek itu masuk mana ya? Nilai-nilai apa ya? Jujur. Nah, tulis jujur. Kemudian saya ingin sukses. Misalnya, bagaimana cara mencapai kesuksesan? Rajin belajar. Tulis rajin belajar. Jadi masing-masing tulis satu. Di mana? Nanti Ibu bagikan di kertas ini nih, kertas warna-warni ini. Kenapa Ibu tempel ini? Karena Ibu salah nggak lihat-lihat. Rupanya ini dalam bentuk mika, ya. Nah, tempel biar bisa tulis dengan pulpen. Oke, anak-anak? Nah, nanti apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita tempel keyakinan kelas kita. Di mana? Ibu sudah sediakan di pojok lemari sana. Ditempel. Nanti Ibu seleksi kira-kira dari 23 murid Ibu ini, kalau ada keyakinan yang kelas yang sama, Ibu copot satu. Jadi cukup satu aja yang ditempel. Yang kira-kira mirip ya. Nah, membuat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Minimal 3 aja. Supaya apa? Supaya kalian mudah mengingatnya. Mudah mengingat dan menghafalnya. Ya. Jadi yang kalian buat sekarang itu masing-masing satu aja. Satu saja. Yang Ibu tempel, yang Ibu seleksi nanti baru Ibu ambil 3. Paham? Nah, setelah ditempel Ibu seleksi, lalu kalian nantinya ada tanda tangan. Tanda tangan bahwa kalian setuju dengan keyakinan kelas yang kita tentukan sama-sama. Paham ya? Nah, langsung saja
Ibu bagikan. Langsung ya ditulis. Langsung yang udah dapat langsung tulis. Waktunya nggak banyak. Nah, ditulis yang di atas kertas ini. Apa yang kamu yakini? Tulis. Nanti baru tempel. Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada, satu saja. Langsung ya, yang udah dapat langsung ditulis. Keyakinan kelas, apa yang kamu inginkan dengan sekolah kita atau untuk kelas kita? Waktunya 5 menit. Udah, simpan dulu. Nanti sudah, simpan dulu nak ya. Nah, langsung yang sudah deretan ini dulu. Bagi yang sudah deretan ini dulu, tempel ke sini. Ya, tempel ke sini. Masing-masing. Tulis nama di bawah. Nama panggilan boleh juga. Gimana? Seru? Seru. Ya. Ayo. Supaya nggak berebut, ibu bagi ya, biar tertib ya. Udah, deretan ini dulu. Kalau udah. Nah, Swita silakan mau nempel. Ya, menempel di keyakinan kelas. Ya, silakan yang lain. Udah, tempel? Mama Jeno sama Rafael. Boleh sembarangan ditempel. Ya. Sama. Nempel lah dia. Ini salah, Jeno, terbalik. Terbalik tulisannya, perekatnya ke atas. Udah, silakan tempel. Nah, berurut ini dulu. Pebi sama Ulan silakan mau. Nah, lanjut. Risa Sasmi, udah? Belum. Siapa Meliana, bangun. Lanjut, Nobelus Adian sama Kamila dan Yupa, Daniel. Ya, yang udah duduk nak. Yang sudah duduk kembali. Sudah. Ini Jenny, Tamara, udah sama Keti, bangun, Bang Parman. Tembok. Nah, tunggu dulu. Udah selesai duduk? Udah selesai duduk nak? Ah, ini salah tempel. Nah, ya, bagian perekat ke atas. Iya. Oke, nah. Yang udah duduk. Siapa yang belum? Nah, silakan maju. Bimbing, tolong bimbing bentar. Oscar. Apa? Rajin jaga.
Nah, siapa lagi yang belum selain Oscar? Nah, langkah selanjutnya, Ibu menyeleksi keyakinan kelas yang kalian sudah buat. Ibu ambil 3 saja ya. Nah. Nah, silakan tempel, biar tempel sendiri, Oscar. Oh, ada yang jatuh. Oke, sekarang Ibu seleksi ya, satu-satu dulu. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, simpan dulu ke atas ini. Ini berhubungan dengan disiplin. Kemudian buanglah sampah ke tempatnya dan buanglah jangan, nah ini jangan berarti kurang tepat ya. Jangan menggunakan kata Jangan. Nah, tidak menggunakan kata jangan, tidak dilarang. Nah, enggak apa-apa. Ini berarti menjaga kebersihan ya kan? Nah, simpan dulu. Rajin belajar. Nah, ini. Menghargai teman-temanku. Ya, ini sama, rajin belajar. Nah, urutkan ke bawah karena sama ya nak ya. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Nah, sama dengan tadi yang ini. Nah, tempel ke bawah. Lalu saling menolong sama lain. Maksudnya satu sama lain. Berarti ini menghargai orang lain. Nah, tempel ke sini tadi. Sama dengan menghargai teman-temanku. Lalu menjaga fasilitas sekolah. Ini sama dengan menjaga merawat sekolah, sama dengan menjaga kebersihan. Sama. Lalu menjaga kebersihan sama nih. Jadi yang banyak yang ingin menjaga kebersihan dan merawat barang sekolah. Menetan kusam. Nah, ini berarti Ibu buat keyakinan kelasnya. Jagalah fasilitas sekolah. Nah, di sama di sini. Buanglah sampah. Nah, di sini. Lalu memakai baju yang rapi dan mengikuti peraturan. Nah, berarti ini berhubungan dengan disiplin, sama dengan datang tepat waktu dan menggunakan seragam sekolah yang rapi. Lalu saling tolong-menolong sama tadi. Menjaga kebersihan sekolah. Ini masuk ke sini. Kemudian menjaga fasilitas sekolah, masuk ke sini. Nah, menjaga fasilitas sekolah, masuk ke sini. Ya kan, nak kan? Membuang sampah, masuk ke sini. Ya. Harus membuang sampah pada tempatnya, masuk ke sini. Membuang sampah pada tempatnya, mungkin masuk ke sini lagi. Oke. Kurang lalu menjaga sopan santun, masuk mana nih? Sama dengan menghargai satu sama lain, ya. Nah, itu simpan dulu ya, karena nggak kuat rekatnya, itu simpan dulu ya. Ini sama dengan yang ini. Nah, ini membuang sampah, berarti ini sama dengan ini. Lalu menjaga perawatan sekolah, menjaga lingkungan, menjaga
sopan santun. Nah, masuk di sini nih. Sebenarnya menjaga sopan santun itu masuk ke dalam menghargai ya, menghargai lebih ke menghargai. Lalu menjagalah kebersihan lingkungan. Nah, ke sini. Menghargai satu sama lain. Nah, keyakinan kelas yang kita tentukan 23. Yang sama itu ada 4 jenis. Nah, berarti kita tentukan 4 keyakinan kelas yang harus benar-benar kita yakini dan kita laksanakan nantinya. Sepakat? Apa aja itu? Nah, yang pertama, datang tepat waktu. Berarti di sini bisa disimpulkan disiplin. Apa yang harus kita lakukan? Keyakinan kelas apa? Disiplin. Disiplin itu banyak kategorinya. Datang tepat waktu, menggunakan seragam sekolah, ya, yang tepat. Paham? Lalu yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berarti menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Kemudian rajin belajar. Lalu menghargai orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada 4 keyakinan kelas yang kita sepakati. Coba ulang. Yang pertama, rajin belajar boleh. Rajin belajar. Kedua, menghargai satu sama lain. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah, termasuk merawatnya ya. Yang keempat, apa? Ya, termasuk disiplin, belajar yang rajin, menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Satu lagi, menghargai satu sama lain. Nah, oke? Nah, sekarang mari kita tanda tangan kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Dimulai dari Adrianus Hengki, Rafael sama Aprilio. 3. Oh? Nah, silakan berdatangan Hengki, Rafael, Andrea, 3, Aprilio. Ya, di situ. Di nama masing-masing. Iya, udah pintar, bagus kayak profesor penerbangannya. Calon-calon profesor nih. Amin lah bilang. Oke, lanjut. Berto, Daniel, Alvaro sama Denis. Berto dulu. Daniel dan Denis. Lanjut Feby, Jenny Tamara, Gisela, Septina Yupa. Silakan. Silakan Feby dulu. Jenny Tamara, Camila, Kathy dan Margareta Sela. Camila dulu. Camila. Lanjut Kathy, kemudian Margareta Sela. Lanjut Meliana, Muhammad Jeno sama Nobertus Adian. Oke, makasih Meliana, Muhammad Jeno. Nobertus Adian, Oscar, Farman dan Petir. Oscar dulu. Oscar. Enggak apa-apa. Oscar.
nyetir. Siap-siap, Risa, Selvi, Suwita. Risa. Selvi, Suwita. Triwulan dan Feli. Terima kasih untuk hari ini. Nanti keyakinan kelas ini akan ibu ketik bagus-bagus, lalu ibu tempel di kelas biar kalian melihat dan menghafalnya dan